Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, selamat malam. Komedi Putar Indonesia kembali. Saya Norka Masardi, malam ini kita akan membahas tentang sudahkah kita merdeka. Untuk itu telah hadir di studio kami, yaitu Bapak Dr. Fuad Bawazir, seorang politisi dan pengamat ekonomi dan budayawan Radar Pancadhana. 65 tahun kita sudah merdeka, Pak Fuad. Kita sudah merdeka dari apa sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang mudah. Jawabnya juga memang tidak begitu semudah pertanyaannya. Formal kita alhamdulillah sudah merdeka gitu ya. Tetapi dalam banyak hal ketergantungan kita mengurangi makna dari kemerdekaan itu sendiri. Ketergantungan kita kepada bangsa atau negara lain. Ya, baik dalam bidang uang, ekonomi, ya, keuangan, teknologi, bahkan sekarang sudah macam-macam dalam bidang teknologi. Ya. Nah, faktor-faktor ini betul-betul mereduksi kemerdekaan, sehingga banyak orang yang merasa, ya kita seperti masih dijajah juga gitu loh ya kan. Hutang kita yang melilit segala macam itu. Begitu besarnya gitu jumlah hutang. Banyak juga yang melihatnya ya merdeka, tapi kita kemudian seperti menjadi negara eksperimen bagi masyarakat dunia gitu. Eksperimen untuk melaksanakan demokrasi, itu Indonesia eksperimen untuk melaksanakan berbagai macam pengurasan kekayaan alam, juga Indonesia itu yang dijadikan eksperimennya gitu kan. Udah begitu kita masih sering jadi bulan-bulanan. Tentu ada yang salah sehingga nilai kemerdekaan kita menjadi sangat rendah. Ada orang yang mengatakan gini, Indonesia itu negara yang paling menjadi buah bibir. Dan itu tidak berlebih-lebihan. Gitu. Anda mau ketemu para diplomat yang ada di sini, para orang asing, para ya, jangan bicara orang kita saja gitu. Mereka katakan heran ya, selalu mengatakan dimulai dengan kata heran dengan negaramu ini gitu kan. Negeri yang misalnya banyak gas tapi seperti nggak punya gas ya kan. Dan macam-macam sekali, listrik negerinya di pusatnya energi dunia tapi kemudian kekurangan energi gitu kan. Dan macam-macam gitu. Jawabannya sepertinya satu. Ini negeri salah kelola. Oke. Negeri salah kelola. Gimana Bung Radar sebagai budayawan dan pengamat politik juga, apakah benar selama 65 tahun kita merdeka ini kita salah dikelola? Saya kira kalau bicara soal kita dijajah, itu bukan soal penjajah Belanda atau negara-negara Eropa lain. 2000 tahun ini sebenarnya kita sudah dijajah. Riwayat hidup kita ini riwayat penjajahan. Pertama kali itu dijajah sama India itu, lewat agama-agama dan kebudayaannya. Dan itu kebudayaan India itu adalah penjajah yang paling luar biasa. Karena sampai hari ini bekas-bekasnya itu terasa kuat di kita. Artinya sampai 2000 tahun usia peradaban yang kita akui sebagai Indonesia ini, sebenarnya lebih lama dari itu, kita sebenarnya belum pernah menjadi diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, bagaimana kita mampu mengelola diri sendiri? Ketika cara mengelola kita itu sendiri pun sudah dituntun atau didominasi oleh cara berpikir lain. Cara berpikir kita itu bukan cara berpikir orang Jawa yang sebenarnya, orang Bugis yang sebenarnya, orang Padang yang sebenarnya. Tapi sudah bermulai dari cara berpikir India, cara berpikir terus kemudian Eropa dan yang lain-lain. Cara berpikir yang menurut saya adalah datang dari peradaban yang kontinental. Sementara peradaban kita itu peradaban yang maritim. Nah, cara berpikir maritim itu tidak pernah terjadi di negeri ini. Nah, bagaimana tidak salah kelola? Salah kelola terjadi jauh sebelum Belanda atau Portugis datang. Tapi kan para founding fathers kita, terutama Bung Karno, kan berhasil merumuskan warisan 2000 tahun penjajahan dalam tanda petik agama-agama dan kebudayaan asing itu dalam Pancasila. Apakah itu bukan suatu kecerdasan dari Saya kira kita? Soekarno salah satu kecerdasan terbaik yang dimiliki oleh negeri ini. Karena dia mampu merumuskan itu walaupun bukan satu rumusan yang genial ya, terlalu genial buat saya. Karena masih ada rumusan yang lebih baik daripada Pancasila kalau menurut saya. Tapi itu pun sudah sangat luar biasa buat kita.
Cuma kenyataannya boleh kita periksa satu persatu bahwa apa yang dijadikan landasan gagasan dari Soekarno itu tidak kita terapkan, bahkan kita khianati di detik hari ini. Sudah sejak lama. Bagaimana saya kira ya, kita tidak perlu lah untuk menarik terlalu panjang sampai ribuan ke masa yang lampau ya. Kalau Bung Karno dan para founding fathers yang lain ya, Bung Hatta dan sebagainya itu, saya rasa telah berhasil menformulasikan budaya Indonesia sedemikian rupa, sehingga inilah kita mulai membentuk satu negara bangsa untuk membangun kembali bangsa dan bisa merebutlah kemerdekaan. Itu modal yang amat sangat berharga yang tidak ternilai. Nah sayangnya itulah sejak itu yang saya maksudkan dengan salah kelola. Sebelumnya kita nggak pernah dikelola oleh penjajah, baik Belanda maupun Jepang dan seterusnya itu. Tapi sejak itu, ini kan kemudian negeri ini menjadi eksperimen terus tuh. Ya, baik eksperimen oleh karena pengaruh atau tekanan-tekanan asing gitu ya. Dan kadang-kadang juga memang kegenitan orang-orang kita, juga ada orang-orang kita yang kalau zaman penjajahan Belanda dulu banyak tokoh-tokoh yang ketika yang lain-lain sedang berjuang habis-habisan untuk memerdekakan dirinya, ada yang senang bermain mata dengan Belanda kan zaman itu kan, jadi bangga dengan bahasa Belandanya, sehingga terus diangkatlah ada yang jadi adipati, ada jadi ini itu, pokoknya kaki tangannya gitu. Dan mereka kayaknya hidup lebih, merasa lebih bergengsi gitu dibandingkan yang lain para pejuang. Yaitu sekarang pun saya lihat sebetulnya sama saja. Generasi atau keturunan yang biasa melakukan kolaborasi ya untuk menyimpang dari bangsanya sendiri gitu ya, dengan bermain mata, yang nyari ini mari orientasi ke negeri kuat, yang ini orientasi ke sana, orientasi itu masih ada berlomba-lomba seperti itu. Dan memang menikmati kekuasaan ataupun mereka menjadi ya penikmat berbagai macam keistimewaan dan merasa bangga gitu loh sebagai kekuatan. Jadi menurut saya pola dulu itu formal, penjajahnya sekarang tidak formal, tapi kelompok-kelompok yang bangga dengan memain mata begitu ya, itu masih tetap eksis. Ini memudahkan eksperimen-eksperimen dari luar dengan berbagai macam nama ya. Bukan kita menentang ini, menentang itu, tapi memang itu jadi kelinci percobaan kita itu kan. Lihat aja, demokrasi kita juga macam-macam ganti-ganti ini kan, dalam pengelolaan ekonomi seperti itu. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak konsisten dijaga, tidak benar-benar dilaksanakan. Atau mungkin benar seperti kata Bung Karno, revolusi kita sebetulnya belum selesai. Oh, kalau dalam arti rujukannya ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45, betul sekali, bahkan malah saya lihat semakin menjauh. Kita seperti kehilangan, bukan kehilangan secara fisik, misalnya kekayaan jati diri dan sebagainya. Kita individu-individu sebagian seperti nggak mengenali diri kita, mengenali bangsa kita sendiri gitu loh. Jadi sudah terenggut atau terjajah, itu bukan hanya orangnya, tapi alamnya itu sudah mulai terjajah kita ini. Okay. Nah, bagaimana mengembalikan ini gitu loh kan? Oke, baik Pak Fuad, kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali. Tetaplah di JAK TV. Mengkaji, memahami Al-Quran dalam suara Al-Quran. Sambut kemuliaan Ramadan di JAK TV. Bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Grand Cibubur Country meluncurkan Applewood, dilengkapi dengan fasilitas eksklusif khusus penghuni cluster seperti jogging track, reflexology pad, fish pond,
Children Playground, dan Taman Cantik bersuasana Amsterdam. Dapatkan promo spesial tipe Boston 10 kali 15 meter 3 kamar tidur, seharga 480 juta rupiah termasuk PPN. Anda sudah dapat bertempat tinggal di klaster Applewood yang sangat eksklusif. Hubungi 021 823 5000. Cafe Cartel Special Ribs in Town kini buka lagi di FXtainment Sudirman. Selain menu Special Ribs, Cafe Cartel juga menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman yang rasanya sangat lezat. Gue sering banget makan di Cafe Cartel, soalnya rasa ribsnya the best banget. Dan minumannya yang pasti Blue Heaven. Suasana dan pelayanan di Cafe Cartel akan membuat Anda merasa santai dan nyaman menikmati hidangan Anda. Para pemirsa, silakan datang ke Cafe Cartel dan selamat menikmati kenyamanan suasana dan sajian berkualitas di mana menu spesial kami adalah rib dan pasta dan Anda pasti tidak kecewa. Pemirsa Metropolitan Jakarta Bogor dan Bekasi, Anda juga bisa ikut aktif dalam acara ini dengan menelpon kami ke 02151551111. Kita masih membahas tentang sudahkah kita merdeka. Bung Radar, bagaimana Anda bisa mengomentari apa yang dikatakan Pak Fuad? Apakah benar negara bangsa ini merupakan sudah dijadikan eksperimen macam-macam teori ekonomi maupun politik? Kalau eksperimen itu saya setuju. Jadi 2 poin yang saya setuju dari Pak Fuad Bawazir adalah, satu, ini adalah menjadi satu medan eksperimen, satu laboratorium ya, yang sangat luar biasa bagi berbagai macam teori-teori ya, maupun praktik ekonomi, politik dan hukum. Ini kan satu laboratorium hebat ini dengan berbagai macam variasi suku bangsa dan yang lain-lainnya. Yang kedua, bahwa kita emang selama ini masih tetap dalam ketergantungan tinggi, kalau tidak dalam bentuk kolonialisme lain dengan negara lain. Tapi yang saya tidak sepakat dengan Pak Fuad adalah jangan mengatakan bahwa jangan jauh-jauh kita menarik sejarah ini. Itu harus tarik jauh. Karena Soekarno melakukan itu. Dia menarik jauh bahkan sebelum Hindu datang. Dia pelajari seluruh sejarah suku bangsa, seluruh adat dan seluruh agama untuk menurunkan Pancasila itu. Dan itu menjadi penting untuk kita mengetahui akar dari masalah negara ini. Akar dari identitas kita, dari jati diri kita, dari siapakah kita ini. Tanpa kita mengetahui itu, kita akan selalu diselimuti oleh kabut. Kabut dari penjelasan tentang siapa kita ini. Kita selalu hanya mendapatkan diri kita sebagai refleksi, sebagai bayang, sebagai wayang dari ciptaan orang lain, dari ilusi-ilusi atau dari refleksi yang diciptakan oleh bangsa lain. Bangsa lain yang memainkan eksperimen di sini itu. Nah, selamanya kita tidak akan pernah menjumpai diri kita yang sendiri, yang sebenarnya. Selama kita tidak menemukan diri kita yang sebenarnya itu, kita tidak akan pernah mampu mengelola negeri kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Kita tidak mengenali diri sendiri. Itu ironinya negeri ini. Ya, ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenali bangsanya sendiri, bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Itu maksudnya itu sudah diformulasikan semuanya itu melalui kemerdekaan tahun 45 dengan pembukaannya, belum final. Pancasilanya. Mungkin kita harus tetap mengaktualisasi itu. Itu belum final. Itu rumusan masih sangat multitafsir, masih sangat general, belum sampai pada elaborasi teknis dan yang lain-lainnya. Kita masih harus menambahkan ide-ide tersebut ditambah dengan perkembangan-perkembangan mutakhir. Kita tidak bisa menyerah begitu saja pada pembukaan dan pada kata-kata Soekarno saja. Soekarno menciptakan itu pada 65 atau 70 tahun yang lalu. Pada situasi yang jauh berbeda
dengan yang ada sekarang. Percepatan dunia menurut beberapa pengamat dunia ya berlangsung puluhan kali lipat percepatannya dibandingkan sejarah peradaban yang sebelumnya. 1000 tahun ya, lebih Bung Radar. Apakah kita belum mampu menemukan... kita tunggu dulu, ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Dari mana? Dari Pak Umar di Pamulang. Pamulang, silakan Pak Umar. Jadi saya selalu sering mengatakan negeri ini sepertinya losing state country ya Pak ya. Atau stateless country, negeri yang tidak ada negaranya, bukan hanya belum merdeka Pak. Jadi kita ini sepertinya tidak ada negaranya. Kenapa sampai begini? Saya pikir sepenuhnya saya menyalahkan para pemimpin kita ini Pak. Jadi kami ini rakyat kecil sudah menyerahkan demi bernegara ini, menyerahkan banyak hal kepada negara ini. Jangan tanya apa yang sudah kami lakukan untuk negara. Sudah banyak sekali kami lakukan kepada negara, Pak. Kami memberikan hak asasi kami. Kami bersedia ditangkap, disel apabila melakukan kesalahan yang diatur oleh negara. Tapi apa? Semua kekayaan kita serahkan dikelola oleh negara. Tapi apa yang diberikan negara kepada kami? Rasa-rasanya tidak ada, Pak. Pendidikan kami membayar sendiri. Mau pekerjaan kami berusaha sendiri. Semua sendiri, Pak. Jadi saya pikir rakyat ini berhak bertanya tentang apakah masih ada negara di negeri kita ini, gitu kan? Nah, kemudian penyebabnya saya tidak sepakat dengan Pak siapa tadi yang mantan Menteri Keuangan masa Orde Baru ya. Iya, Pak Fuad itu seakan-akan ada orang lain, pihak lain yang bereksperimen di negeri kita. Jadi ini kan secara tidak langsung menuding ada orang luar yang bersalah terhadap negara kita. Padahal saya sepenuhnya mengatakan ini kesalahan kita sendiri, kesalahan para pemimpin sekali lagi, Pak. Jadi kemudian jalan keluarnya saya pikir kita minta ampun kepada Empu Gandring ini, Pak. Mungkin kita terkena kutukan Empu Gandring. Rakyat Indonesia ini selamanya tidak pernah mendapatkan pemimpin yang baik. Kita mendapatkan pemimpin yang preman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Fuad, silakan tanggapi. Ya. Dibilang kayak stateless country ya to some extent ada benarnya juga. Ya kan, artinya orang merasa pemimpin tidak begitu mengayomi, ya, pemimpin malah sering merepotkan, ya kan, tidak malah seperti ikut membebani terlalu banyak daripada kepentingan rakyat. Bahwa semuanya tergantung para pemimpin yang salah kelola ini memang betul gitu, bahwa salah kelola itu adalah lebih utama karena para pemimpinnya sendiri. Singapura itu negeri yang juga jadi buah bibir, tapi buah bibir negeri kecil tapi mempunyai bisa membangun jati dirinya sendiri dan sukses gitu kan. Kita sebaliknya besar, KPK salah kelola. Para pemimpinnya adalah tidak bekerja dengan baik. Nah, yang saya katakan itu bukan hanya semata-mata menyalahkan asing, semua negeri kalau dibuka sedemikian rupa oleh para pemimpinnya mau melakukan satu kegiatan yang kurang berorientasi pada kepentingan nasional tapi kepentingan asing, gitu ya itu semuanya akan dilakukan, dan itu pasti dilakukan oleh negara-negara. Singapura yang kecil pun berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan Indonesia sedemikian rupa untuk kepentingannya, itu logik gitu. Bukannya kita menyalahkan asing, apalagi negeri-negeri besar pasti berusaha untuk apa yang bisa kita ambil atau manfaatkan dari orang lain. Oleh karena politik luar negeri dan sebagainya masing-masing adalah berorientasi pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Jadi itulah yang dimaksudkan bahwa kalau kita aja kencang, bagus menjaganya ya kita tidak akan bisa tergerogoti gitu kan. Tapi kalau tidak ya seperti sekarang ini, kayak alam dikuasai asing, kebijakan dikuasai oleh asing dan sebagainya. Memang kesalahan para pemimpin, tapi itu karena kita membuka, itu yang saya maksud. Baik, Bung Radar, apakah kita tidak punya keteladanan, kepemimpinan, tidak ada negarawan yang mampu mengelola negeri ini demi kesejahteraan rakyatnya? Apakah itu karena memang proses pencarian jati diri kita ini belum ketemu, proses akulturasi kita belum selesai sehingga kita dalam keadaan gamang seperti ini? Jawabannya satu kata, betul. Ya kan, penjelasannya yang beribu kata. Ya, penjelasannya saya berangkat dari kata-kata pendengar tadi. Saya setuju benar dengan apa yang dikatakan. Bahwa negara itu lebih banyak mengurus dirinya sendiri. Mengurus yang disebut negara itu. Mengurus pemerintahan itu dan mengurus kepentingan-kepentingan dari para elit yang ada di dalamnya. Tidak mengurus rakyat. Tidak mengurus bangsanya sendiri. Sehingga bangsa itu mengurus dirinya sendiri. Jadi selama ini dalam berbagai kegiatan kehidupan kita, sebenarnya keterlibatan negara di dalam urusan bangsa dan rakyat itu sangat minim. Sehingga tingkat survivalitas bangsa ini sebenarnya benar-benar tergantung kepada rakyat kecil itu. Yang diurus oleh negara adalah orang-orang yang ada di dalam disebut negara itu, para elit itu sendiri. Ini adalah akibat dari keterlibatan yang sangat kuat dari
penerapan sistem-sistem yang asing itu. Oke. Baik, Bung Radar, kita berhenti sejenak, ada telepon masuk. Pemirsa, kita akan reaksi sejenak, Komedi Putar segera kembali. Tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Komedi Putar kembali dengan Sudah Merdekakah Kita? Tadi Bang Radar, kita sudah bicara mengenai bahwa negara ini asik dengan dirinya sendiri. Ada 10 juta pegawai negara yang menyibukkan dirinya tapi tidak mengurusi rakyatnya. Gimana itu silakan? Lebih tepatnya lagi dari 10 juta itu cuma sekitar 4.500, paling jauh 6.000 dari kaum elit yang diurus oleh negara itu. Yang semakin baik kedudukannya, semakin nyaman hidupnya, semakin banyak fasilitasnya, semakin tinggi kekayaannya. Sementara yang ratusan juta di luar itu semakin lama semakin terpuruk atau menjadi korban dari sistem yang diberlakukan oleh pemerintahan ini. Nah, sistem inilah yang menurut saya menjebak pemerintahan ini dalam formalisme. Artinya mereka itu hanya mengurus begitu luar biasanya urusan-urusan yang sifatnya formal, institusional, dan segala-galanya, konstitusional dan yang lain-lainnya. Dan tapi mereka melupakan bagaimana hal itu pada akhirnya diukur seberapa jauh ia mampu memakmurkan atau mengangkat derajat kehidupan, memanusiakan kembali manusia-manusia Indonesia itu. Jadi selama puluhan tahun, terutama sejak reformasi ini, kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya formal ini. Formalisme kenegaraan ini yang sangat kuat di dalam diri SBY, bagaimana dia mengurusi institusi kan, sibuk bikin institusi itu kan, setiap hari bikin institusi kan, supaya cocok dengan peranata-peranata yang ada di dalam sistem-sistem internasional, entah itu sistem hukum, sistem ekonomi maupun sistem politik. Nah, rakyat sendiri dilupakan sebagai justru subjek utama dari sistem itu sendiri. Baiklah, Bung Radar, ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari mana? Dengan siapa? Halo. Ya, halo, selamat malam. Dari mana? Dengan siapa? Halo. Halo. Ya,
Saya Ibu Yesi. Ibu Yesi silakan. Dengan Ibu Yesi, Pak. Iya, baik Bu Yesi silakan. Ya, saya ingin memberi masukan, Pak. Saya adalah saksi hidup dari zaman Presiden Bung Karno sampai hari ini. Saya rasa the best president itu adalah Bung Karno karena dia nasionalis yang paling bagus dan membuat nama Indonesia di mata dunia dulu, Pak. Mana ada dalam sejarah ini seorang presiden berani di PBB, bahwa waktu itu masih Kennedy, dia ketok meja, dia bilang saya keluar dari PBB. Jadi dia tidak mau diatur-atur, tidak seperti sekarang. Makin lama kita merdeka, makin hancur ini bangsa. Oke. Nah, Baik, jadi Bu. pemimpin sekarang ini tidak punya harga diri, Pak. Kalau dulu Presiden Soekarno itu punya harga diri dan martabat bangsa tinggi di mata dunia. Baik. Dan saya membawa nama Indonesia berkali-kali di luar negeri. Jadi saya beberapa kali menang tender ketika dengan Profesor Muluk, ketika dengan Pak Kasenda, semua itu saya bawa. Baik, Bu Dan Yesi. saya melihat nih pemimpin sekarang ini hanya menghancurkan martabat bangsa. Baik. Rakyat tambah susah, rakyat tambahin pemimpin apa itu? Baik. Kalau perlu dia turun. Baik. Bangsa dan nama bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Bu Yesi. Nah, Pak Fuad, tadi Bung Radar mengatakan bahwa kita sibuk dengan sistem, tapi negara perlu sistem. Kita punya demokrasi. Sistem demokrasi memilih para pemimpin yang masuk dalam oligarki legislatif dan eksekutif. Tapi seperti Ibu Yesi katakan tadi, tidak punya harga diri. Ya, apapun juga kalau itu memang untuk kepentingan nasional, hal-hal yang baru, orientasinya murni, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan nasional, karena memang harusnya sepertilah suatu negara, tidak apa-apa. Tapi jujur ngomong ini kan banyak sesuatu nih yang pemimpin boleh mangkir lah, tapi saya tahulah itu bahasa-basinya. Sebagian besar itu apalagi dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang demokrasi itu kan bisikan-bisikan dari atau tekanan atau bisikan ya, dari kekuatan luar yang tidak sesuai dengan diri kita, sehingga kita ibaratnya memakai baju orang lain ya. Nah, bisikan-bisikan itu yang dibilang oleh Bu Yesi barangkali ada betul. Makanya dulu orang mengatakan ganti rezim gitu kan, berharap cuman kalau ganti rezim barangkali akan jadi pemimpin yang lebih bagus. Sekarang suaranya sudah lain. Ganti rezim dan ganti sistem kan sekarang begitu. Ya nunggu nanti pemilu. Tapi kalau ganti rezim aja, ganti rezim tapi sistemnya itu yang ngatur masih kekuatan yang tidak kelihatan, itu juga. Tapi Pak Fuad kan pernah di eksekutif kekuatan yang tidak kelihatan itu siapa sih? Amerika Serikat atau negara asing? Ya macam-macam, Pak. Ya kalau di dalam bidang ekonomi ya, itu biasanya kalau kekuatan internasional melihat kita kan negeri yang besar, kaya raya gitu kan, mudah lah untuk mencari rezeki atau uang di sini gitu. Namanya sistem kapitalis itu walaupun kita miskin tuh tetap jadikan, kalau bisa dimanfaatkan itu. Nggak ada tuh cerita bantuan ini bantuan itu, bohong aja itu. Di balik itu semuanya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar kan. Nah biasanya tangan mereka juga dihindari tidak terlalu kotor lah, ya lumrah gitu kan. Jadi mereka ya mungkin memakai lembaga kayak IMF, kayak Bank Dunia begitu kan. Makanya di dunia ini sebetulnya lembaga-lembaga begini ada 3 kelompok negara di dunia itu yang memanfaatkan lembaga-lembaga seperti ini untuk berbagai macam agendanya. Ada lagi kelompok negara lain yang nggak memanfaatkan tapi tidak mau dimanfaatkan, adalah netral aja, jadi anggota aja lah, bahasa-bahasa internasional. Ada kelompok yang jadi dimanfaatkan habis-habisan itu. Nah kita ini kelompok yang dimanfaatkan habis-habisan gitu. Ya. Oke, Bung Radar, gimana Anda melihatnya? Apakah Ya, kita ini sudah masuk ke dalam sistem yang terus terang terperangkap, aja, yang diomongin Pak Fuad itu sebenarnya kekuatannya cuma satu, itu kekuatan kapital. Kekuatan kapital ini menggunakan kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan diplomasi, sampai ke soft power maupun hard power. Ya, semua digunakan oleh kekuatan kapital ini dengan berbagai macam jenis armada maupun arsenalnya. Nah itulah yang sebenarnya menentukan peta atau konstelasi global saat ini. Persoalannya adalah apakah manusia yang disebut negara ketiga tadi itu, bentuk ketiga itu, manusia-manusia yang memimpin negara ketiga itu memiliki karakter atau integritas yang cukup kuat untuk mampu menanggulangi, menangkal, menjawab, merespon semua tekanan itu. Sekecil apapun negaranya, seperti Eritrea atau yang baru itu yang kemarin jadi pembicaraan di majalah Time itu, diktator yang ternyata